Shalom. Saudara, di dalam pengakuan iman rasuli ada satu frasa yang kita sebutkan dengan jelas tentang keberadaan Kristus dan apa yang telah dia lakukan. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Saudara, apa artinya Yesus yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus? Saudara, Yesus memang terlahir untuk mati. Galatia pasal 3 ayat 13 berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara, pertama kita akan lihat kalimat yang menderita sengsara. Dan kedua, pada GKM Menyapa selanjutnya, saya akan membahas tentang apa artinya di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Yang pertama, dia menderita. Beberapa pertanyaan bisa muncul ketika frasa ini muncul. Yang menderita sengsara, siapa yang menderita? Saudara, Yesus Kristuslah yang menderita, pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal. Dia yang menderita, bukan Bapa yang menderita, bukan juga Roh Kudus yang menderita, bukan. Tetapi Yesus Kristus sebagai anak Allah, pribadi kedua dari Tritunggal yang menderita. Yang kedua, bagaimana Kristus menderita? Saudara, Yesus Kristus menderita dalam tubuh dan jiwa. Saudara, ada suatu masa ketika perhatian itu tertuju secara eksklusif kepada penderitaan tubuh Kristus saja. Dan kemudian selanjutnya pada belakangan muncul juga kebiasaan untuk meminimalkan penderitaan tubuh Kristus karena dirasakan bahwa dosa itu bersifat sangat spiritual dan hanya dapat ditebus dengan penderitaan spiritual murni. Saudara yang dikasih Tuhan, tentu ini pandangan yang sama-sama salah, hanya memihak kepada satu saja itu keliru. Yesus Kristus menderita di dalam tubuh dan jiwa karena dosa dan dia menanggung hukuman atas dosa baik tubuh maupun jiwa. Yang ketiga, apa yang diderita Kristus? Saudara, Kristus menopang tubuh dan jiwa karena murka Allah terhadap dosa seluruh umat manusia. Allah yang kudus itu membenci dosa. Roma pasal 1 ayat 18 mengatakan demikian. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Saudara, Yesus menderita murka Allah yang diarahkan tidak hanya terhadap dosa, tetapi juga terhadap orang-orang berdosa. Yang keempat, kapan Kristus menderita? Saudara, Kristus menderita sepanjang hidupnya di bumi, terutama pada akhirnya, akhir daripada hidup Kristus. Kristus menderita pada awal hidupnya dengan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia, Filipi pasal 2 ayat 7. Dia menderita di dalam kehidupan pribadinya dengan tinggal bersama keluarga yang hidup di bawah penindasan dan juga ketidakjelasan. Dia menderita juga di dalam kehidupan publiknya, terlibat dengan berbagai macam konflik yang kemudian itu terjadi dari pihak imam-imam kepala dan juga orang-orang Yahudi. Dia menderita sampai pada akhir hidupnya dengan mati di kayu salib untuk dosa yang bukan miliknya, bukan untuk kesalahan yang menjadi miliknya. Yang kelima, mengapa Kristus menderita? Saudara, Kristus menderita agar ia dapat mendamaikan kita dengan Allah. Pertanyaan ke-37 dari Katekismus Heidelberg bertanya seperti ini. Apa yang Anda pahami dengan kata menderita? Saudara, jawaban yang diberikan adalah bahwa selama seluruh hidupnya di bumi, yaitu selama hidup Kristus di bumi, tetapi terutama pada akhirnya, Kristus mempertahankan dalam tubuh dan jiwa murka Allah terhadap dosa seluruh umat manusia. Dan ini dia lakukan agar dengan penderitaannya sebagai satu-satunya korban pendamaian, dia dapat membebaskan kita, tubuh dan jiwa dari hukuman kekal dan mendapatkan bagi kita kasih karunia, kebenaran dan kehidupan kekal. Saudara, Kristus mewujudkan rekonsiliasi kita dengan Allah itu melalui penderitaannya. Dan yang terakhir, pertanyaan yang bisa muncul dari frasa menderita sengsara itu adalah untuk siapa Kristus menderita? Saudara, dalam bukunya yang berjudul The Death of Death in the Death of Christ, karya John Owen, seorang teolog yang besar di Inggris, berpendapat dengan cara berikut, bahwa Kristus itu mati hanya untuk orang pilihannya. Nah, ini teologi yang disebut dengan penebusan terbatas atau penebusan yang pasti. Alasan Kristus menderita itu adalah karena dosa kita. Semua pemberontakan kita terhadap Allah, kebencian kita, kemarahan kita, kepahitan kita, kesombongan kita, kepuasan akan diri kita, persinahan kita, ketidakpercayaan kita, nafsu kita, amoralitas kita, penipuan kita, pencurian kita, dan berbagai pelanggaran kita.
dan itu mendatangkan penderitaan Kristus. Saudara, penderitaan Kristus ini hanya bisa direspon oleh orang-orang yang percaya, yang mau menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaannya, saudara, apakah kita sudah mengalami itu dengan sungguh-sungguh? Jikalau belum, maka jangan tunda, esok akan terlambat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.